Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Mungkin kita hadapi bagaimana cara kita untuk bisa tetap bahagia meskipun sulit ya. Lalu gimana nih kehidupan para pelajar Indonesia di luar negeri, apalagi yang sedang menempuh studi? Pasti juga ada ya problematikanya nih, nggak mudah juga ya untuk merantau ke negeri orang nih. Nanti kita akan berbagi cerita dalam program Raih Mimpi ke Luar Negeri, dan kali ini kita akan dengarkan ya mimpi dari Mas Tegar Danu Kusuma yang meraih studi di Malaysia dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja. Halo, apa kabar Mas Tegar? Baik, Mbak Dora, selamat siang. Saya kabar baik. Bagaimana dengan Mbak Dora? Alhamdulillah saya juga baik nih Mas Tegar. Mas Tegar di Malaysia sekarang ambil studi apa? Sudah tahun keberapa nih Mas Tegar? Baik, untuk saya sendiri saat ini mengambil studi di Malaysia. Saya mengambil program media dan komunikasi begitu ya. Dan saat ini saya sedang berada di semester 1. Mohon maaf, semester ketiga maksud saya, tahun pertama. Begitu Mbak Dora. Oke, media dan komunikasi di universitas? Saya sekarang berkuliah di Universitas Antarabangsa Al-Bukhari. Jadi itu adalah nama dalam bahasa Melayu untuk nama internasionalnya sendiri, Al-Bukhari International University begitu. Di kota apa Mas Tegar? Kuala Lumpur bukan ya? Bukan Mbak Dora, jadi universitas saya sekarang itu berada di provinsi yang namanya Kedah. Untuk kabupaten atau kotanya namanya itu Alor Setar begitu. Alor Setar, Kedah ini berapa jauh ya dari Kuala Lumpur ya? Untuk jarak tempuh dari Kuala Lumpur menuju ke Kedah kurang lebih untuk perjalanan darat itu membutuhkan waktu 6 jam Mbak Dora. Jadi memang dari ujung ke ujung, karena Kedah ini berada di ujung paling utara Malaysia gitu, untuk informasi. Oke, jadi sangat jauh. Ini perbatasan negara juga dong ya? Betul Mbak Dora, Kedah lebih dekat dengan Thailand daripada Kuala Lumpur begitu. Asik dong ya, bisa sekalian jalan-jalan ya kalau libur kuliah. Betul, untuk saya sendiri dan teman-teman kebanyakan di sini yang dari Indonesia, memang kalau datang waktu liburan lebih banyak yang bepergian ke Thailand daripada ke Kuala Lumpur, karena lokasi kita saat ini lebih dekat dengan Thailand daripada Kuala Lumpur begitu Mbak Dora. Jadi untuk biaya yang dikeluarkan lebih efisien dan lebih terjangkau daripada kita bepergian ke Kuala Lumpur begitu. Oke, karena memang perbatasan ya, jadi wilayahnya lebih dekat ke Thailand justru dibanding kalau harus liburan ke Kuala Lumpur. Dan ini Mas Tegar mungkin boleh cerita sedikit ya. Kan banyak juga para pelajar Indonesia yang justru mengambil studi ya, untuk studi itu nggak tanggung-tanggung gitu ya, ngejarnya sampai ke Eropa, bahkan katanya kan harus sampai ke negeri Cina begitu ya. Ini nggak jauh ternyata dari Indonesia nih. Kenapa alasannya memilih melanjutkan kuliah ke Malaysia? Oke, untuk alasan saya sendiri ya, ini mungkin satu-satunya alasan karena ingin membuat diri sendiri itu lebih independen dan lebih dewasa begitu. Karena saya sendiri itu adalah anak ketiga dan terakhir, dan sesuai prototipe stereotip orang-orang bahwa anak terakhir dan anak ketiga itu pasti anak yang dimanja gitu ya. Dan saya ingin menghilangkan stereotip tersebut dengan merantau dengan cara berkuliah jauh dari rumah begitu. Walaupun sebetulnya Malaysia sendiri juga masih sangat dekat dengan Indonesia, tapi setidaknya dengan saya berada jauh dari rumah saya di Jawa Timur untuk menuju ke Malaysia itu membutuhkan waktu tempuh yang kurang lebih 3 jam ya, sudah jauh. Jadi itu akan membuat diri saya berpikir bahwa nggak deket nih rumahnya, jadi oke, aku harus mandiri, aku harus independen di sini begitu kurang lebih Mbak Dora. Kenapa pilihannya Malaysia? Oke, kenapa memilih Malaysia? Karena menurut saya Malaysia ini adalah salah satu negara dengan kualitas pendidikan tinggi yang terbaik di dunia ya. Dengan beasiswa yang begitu banyak tersedia di sini,
terutama untuk master dan S2, Mbak Dora. Sebetulnya untuk S1 sendiri, program yang saya sedang dalami saat ini, untuk beasiswa yang tersedia di Malaysia itu sebetulnya tidak terlalu banyak justru. Apalagi beasiswa yang disediakan oleh instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang berada di sini. Untuk jenjang S1 itu tidak terlalu banyak disediakan beasiswa, sedangkan untuk jenjang S2 atau master itu justru lebih banyak beasiswa yang disediakan oleh lembaga pendidikan yang berada di sini. Begitu Mbak Dora. Oke, jadi memang faktor lokasi juga menjadi penentu ya untuk pilihan, dan juga mungkin karena adaptasinya juga nggak terlalu sulit ya, karena kan masih satu rumpun Melayu, dan untuk adaptasi makanan, cuaca juga ya tidak terlalu berbeda ya dengan tanah air ya. Betul sekali. Tapi ini adalah hal yang menarik di tempat saya tinggal sekarang, Mbak Dora. Jadi Kedah ini mungkin karena berada di sisi Malaysia paling utara, cuaca di sini lebih panas daripada kalau kita sebutkan kota di Indonesia, Jakarta. Kita tolak ukur panas di Indonesia itu kan Jakarta, Bekasi, begitu ya. Teman-teman saya yang berasal dari Jakarta dan Bekasi bahkan dengan tegas ya, mereka bilang bahwa cuaca di Jakarta dan Bekasi itu tidak sepanas cuaca di Kedah, tempat tinggal saya sekarang, begitu. Karena ini usut punya usut, saya mencari tahu kenapa cuaca di Kedah itu kalau panas bisa sangat panas. Walaupun kalau dalam derajat itu mungkin hanya 28 sampai 30 begitu, tapi kenapa terasa lebih panas daripada kalau kita sedang berkunjung ke Jakarta atau Bekasi? Itu karena ternyata Kedah ini dilewati oleh jalur ekuator dari matahari. Jadi matahari itu melintas langsung di atas langit Kedah. Jadi itulah hal yang membuat Kedah ini terasa sangat panas, begitu Mbak Dora. Dan adaptasi cuaca di sini saya rasa tidak mudah, terutama untuk anak-anak Indonesia ya. Karena memang sangat panas Mbak Dora, jujur. Ya begitu. Itu panasnya sampai bisa berapa derajat, Mas Tegar? Untuk derajat sebetulnya normal Mbak Dora, seperti kalau kita sedang berada di Jakarta atau Bekasi. Tapi kalau dirasakan langsung di sini, itu rasanya seperti 40 derajat begitu. Jadi penggunaan tabir surya itu sangat diperlukan di sini untuk menghindari terbakarnya kulit dan menghindari kanker kulit, begitu ya. Oke. Mbak Dora. Jadi panasnya menyengat begitu ya? Betul, sangat menyengat. Oke. Berarti memang masyarakat di sana agak mager juga kali ya jalan-jalannya, mending di dalam rumah aja ya. Betul Mbak Dora, dan satu hal menarik lagi, masyarakat Kedah di sini itu justru lebih banyak mempunyai mobil daripada motor, dikarenakan cuaca yang panas tersebut. Jadi daripada mereka membeli sebuah motor, mereka lebih baik menabung uang mereka sedikit lebih banyak lagi untuk langsung membeli mobil, karena untuk bepergian keluar rumah mereka akan kepanasan kalau mereka menggunakan motor. Jadi alangkah lebih baiknya mereka membeli mobil sekalian begitu untuk bepergian keluar rumah. Saking panas cuacanya. Berarti transportasi umumnya seperti apa? Masih tetap ada walaupun banyak yang menggunakan mobil? Untuk transportasi umum yang sering digunakan di sini, kita menggunakan ojek daring sebenarnya. Tapi ojek daring di sini juga tidak seperti ojek daring yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia masih ada ojek daring yang menggunakan motor begitu ya Mbak Dora. Tapi untuk di sini ojek daringnya semuanya mobil gitu. Mungkin karena untuk menghindari cuaca panas Kedah itu sendiri begitu. Seperti seperti bus transportasi umum, adakah di sana? Tentu ada Mbak Dora. Jadi ada bus, ada kereta KTM namanya, itu kereta Train Malaysia. Itu adalah kalau di Indonesia mungkin kita menyebutnya apa ya itu ya itu ya yang LRT begitu kita di Indonesia menyebutnya. Jadi transportasi umum kalau kita ingin bepergian tetap menggunakan ojek daring bisa, bus umum juga bisa, atau menggunakan kereta juga bisa. Jadi tersedia banyak
transportasi umum di sini, Mbak Dora. Oke. Jadi walaupun banyak yang menggunakan mobil, banyak juga ya ternyata yang menggunakan transportasi publik atau transportasi umum. Lalu ngobrolin soal sistem pendidikan untuk di Malaysia sendiri nih. Adakah yang menarik ataukah adakah yang berbeda dengan tanah air? Untuk yang saya rasakan sendiri, karena saya sebelum berkuliah itu berada di lingkungan internasional juga, Mbak Dora. Jadi saya dulu bersekolah di SMA yang bertaraf internasional, dan yang saya rasakan dari sekolah saya sendiri dengan sekolah negeri yang berada di Indonesia itu sudah berbeda. Jadi ketika saya berada di sini, saya tidak terlalu perlu untuk beradaptasi lagi karena lingkungannya memang sudah sama-sama internasional begitu. Dan kalau ditanya apakah terkait sistem pendidikan terdapat perbedaan antara pendidikan tinggi di Malaysia dan Indonesia, jawabannya tentu pasti ada. Untuk bahasa yang digunakan untuk penyampaian materi itu sendiri di Malaysia kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena Kementerian Pendidikan di sini sudah menetapkan bahasa Inggris wajib digunakan untuk pendidikan tinggi di sini begitu. Walaupun untuk universitas negeri sekalipun tetap wajib menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam berkuliah begitu. Lalu yang kedua mungkin untuk prakteknya sendiri. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya mengambil jurusan media dan komunikasi. Media dan komunikasi mungkin kalau di Indonesia itu adalah dua jurusan yang berbeda, dua jurusan yang dipisah. Tapi kalau di Malaysia di sini itu dua jurusan tersebut digabungkan sehingga akan lebih banyak matkul atau mata kuliah yang kita pelajari dan juga akan ada banyak praktek-praktek yang akan kita jalani begitu, Mbak Dora. Jadi itu yang saya rasakan sejauh ini, perbedaan terkait sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Malaysia begitu. Oke. Kalau setahu saya untuk di perguruan tinggi ya, jurusan pilihan jurusan studinya itu pasti ilmu komunikasi, baru di bawahnya mungkin jurnalistik, media, komunikasi massa begitu ya. Itu turunannya begitu, tapi masih dalam satu induk ilmu komunikasi. Oh, jadi kalau di sana langsung ya media dan juga komunikasi. Masuk ke broadcasting juga berarti di situ ya, di dalamnya ya. Betul, Mbak Dora, saya juga masuk broadcasting. Berarti kalau untuk komunikasi massa itu masuk juga? Beda ya? Beda jurusan ya? Untuk komunikasi massa itu kita juga belajar. Jadi ada satu mata kuliah yang mana namanya itu Mass Communication and Media gitu. Itu masuk dalam mata kuliah yang saya pelajari di semester lalu. Jadi di semester 2 saya sudah mempelajari mata kuliah tersebut begitu, Mbak Dora. Jadi memang untuk sistem pendidikan di Malaysia di sini itu banyak jurusan yang kalau di Indonesia itu dipisahkan, tapi kalau di sini digabung jadi satu, sehingga untuk gelar yang didapat sendiri itu sedikit unik juga untuk alumni dari lulusan universitas yang berada di Malaysia. Jadi kalau kita telusuri untuk lulusan universitas yang berada di Malaysia ini, di belakang namanya pasti ada gelar ini tanda kurung honors gitu. Itu bahasa Inggris. Itu menandakan bahwa anak tersebut atau orang tersebut telah menyelesaikan program yang mana program tersebut juga bukan program yang biasa, artinya program-program kecil yang digabung menjadi satu, dan orang tersebut telah menyelesaikan program tersebut sehingga di belakang gelar mereka mendapatkan honors atau kepujian begitu kalau bahasa Melayunya. Tapi untuk gelar sendiri nanti apa? Bachelor? Untuk saya untuk gelarnya nanti di B besar ya, bachelor.mc besar, lalu C kecil, titik, tanda kurung, baru honors tadi atau kepujian tadi. MC-nya kepanjangan apa? Mass Communication bukan? Media Communication. Media justru salah ya, Media Communication. Kalau untuk di Indonesia kan cuman sarjana komunikasi begitu ya.
Iya betul. Menyangkut Jadi di dalamnya, menyangkut semuanya deh itu. Jurnalistik, komunikasi massa, media radio, TV dan yang lainnya. Oh, menarik sekali ya. Tapi saya juga menarik tadi ngobrol sama Mas Tegar ini eh menarik untuk nanya nih soal seragamnya nih ya. Ini pakai baju apa nih Mas Tegar ya? Tadi pengen nanya juga nih ya. oke, boleh banget Mbak Dora. Jadi apa yang sedang saya Mhm, kenakan sekarang ini mhm, adalah yang namanya baju dinas harian atau kalau mhm. di perorganisasian di sini itu menyebutnya Korsa gitu. Jadi ini adalah Korsa Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia periode Mhm. 2022-2023 yang baru saja dirilis kurang lebih 1 pekan yang lalu begitu. Jadi ini memang kesempatan saya atau kesempatan teman-teman Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia pertama kali untuk menunjukkan bahwa ini adalah korsa kita gitu, di media massa ya. Jadi terima kasih untuk Mbak Dora yang telah memberikan saya kesempatan untuk apa ya, menampilkan korsa Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia periode 2022-2023 begitu. Oke, jadi ini jadi seragamnya ya. Uniform nih ya. Betul. Jadi ini khusus untuk PPI Malaysia ya, warnanya ya. Betul Mbak Dora, iya. Atau Warna biru. PPI dunia secara keseluruhan, bukan ya? Untuk PPI setiap negara sendiri mempunyai seragam yang Oke. berbeda-beda. Kalau bahkan untuk PPI dalam satu negara pun dalam setiap periode itu juga bisa mempunyai warna yang berbeda Oke. karena PPI Malaysia periode sebelum ini itu mempunyai seragam seperti ini berwarna hitam, sedangkan Oke. untuk periode sekarang kita mempunyai seragam berwarna biru gitu. Jadi Biru. itu tergantung bagaimana pengurus dari organisasi saat periode tersebut Oke. begitu saja. Berarti ini 2000 seragam periode 2002-2023. Berarti bakal berganti ya untuk tahun depan. Iya. Iya Mbak Dora, jadi pada akhirnya dikembalikan Mhm. kepada pengurus saat periode tersebut, bahwa pengurus tersebut masih ingin melanjutkan dengan seragam yang sama atau membuat yang baru lagi. Itu tergantung terhadap kebijakan mereka saja begitu. Oke. Ini Mas Tegar di kepengurusan PPI Malaysia sebagai apa? Untuk periode 2022-2023 ini di Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia, saya menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi. Jadi memang Cocok ya? saya hanya mau mengemban tugas gitu ya sebagai di departemen yang sejalur dengan jurusan yang sedang saya ambil di kuliah. Jadi agar saya juga tidak keteteran terhadap program kerja yang akan dilaksanakan begitu Mbak Dora. Jadi ini juga menjadi tips juga, tips dan trik untuk teman-teman yang ingin tetap berorganisasi tapi juga tidak ketinggalan dalam perkuliahannya begitu. Jadi tips saya ya mengambil departemen atau divisi yang masih sejalan dengan jurusan kalian saat berkuliah begitu. Jadi agar tidak keteteran, itu Mbak Dora dari Oke. saya. Dan kenapa nih Mas Tegar akhirnya ya bergabung atau masuk dalam organisasi PPI? Kadangkala kan ada yang ingin jadi anggota saja karena memang pelajarannya banyak, tuntutan studinya juga banyak, tugas-tugasnya banyak begitu. Apa yang akhirnya memutuskan Mas Tegar, saya mau berkontribusi bersama di organisasi PPI? Untuk alasan saya, kenapa pada akhirnya saya bergabung menjadi pengurus PPI Malaysia itu adalah karena saya ingin mengekspresikan bakat-bakat saya di bidang komunikasi dan informasi ini. Jadi saya memang suka membuat video begitu. Jadi saya ingin mendedikasikan video-video saya ini untuk kemajuan pelajar-pelajar Indonesia yang berada di Malaysia begitu. Jadi saya membuat video informatif terkait tips dan trik dalam bidang multimedia. Saya share tips dan trik untuk survive berkuliah di Malaysia. Itu saya buat semua di channel YouTube PPI Malaysia. Jadi itu bisa ditonton oleh semua pelajar Indonesia yang berkuliah di Malaysia untuk menjadi pedoman mereka begitu Mbak Dora, simpelnya. Jadi
ingin menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk pribadi yang lain begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Menjadi diri lebih bermanfaat buat orang lain dengan membuat panduan-panduan. Jadi teman-teman yang mungkin punya mimpi untuk belajar di Malaysia bisa cari kulik informasinya ke YouTube ya Mas Tegar ya? Betul, semua video dan panduan tips dan trik tersedia di YouTube PPI Malaysia. Tinggal ketik aja di YouTube PPI Malaysia, pasti ketemu. Oke. Kalau mungkin mau tanya-tanya juga ya, bagaimana untuk memilih beasiswa atau tanya program beasiswa di sana juga bisa ke Instagramnya ya Mas. Instagramnya apa nih untuk PPI Malaysia? Betul, untuk pertanyaan-pertanyaan terkait perkuliahan di Malaysia atau semuanya tentang pelajar ya yang berada di Malaysia bisa langsung ditujukan ke Instagram PPI Malaysia di @ppi_Malaysia gitu. Jadi langsung saja DM ke akun Instagram tersebut, nanti akan dibalas oleh admin dari divisi saya yaitu komunikasi dan informasi, begitu Mbak Dora. Oke, ini bisa membantu teman-teman yang pengen tanya-tanya ya secara detail mungkin apa begitu persiapannya kalau seandainya punya keinginan atau mimpi untuk belajar di Malaysia. Untuk soal beasiswa sendiri banyak kan Mas ya pilihan beasiswa di sana? Betul, untuk pilihan beasiswa banyak, terutama untuk S2. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sebetulnya untuk program S1, beasiswa yang tersedia di sini belum terlalu banyak begitu, apalagi beasiswa yang disediakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, atau instansi terkait di sini itu belum menyediakan beasiswa yang terlalu banyak. Tapi untuk S1 sendiri justru dari lembaga yang berada di Indonesia, lembaga pendidikan, instansi atau pemerintah itu justru memberikan beasiswa terhadap pelajar Indonesia yang ingin berkuliah di Malaysia. Seperti saya sekarang saat ini, saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa selain dari beasiswa dari kampus saya juga mendapatkan beasiswa dari lembaga beasiswa Basnas begitu. Jadi justru untuk beasiswa untuk jenjang S1 lebih banyak disediakan oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia daripada lembaga-lembaga yang berada di Malaysia sini begitu Mbak Dora. Kalau untuk S2 biasanya lembaga apa? Lembaga di Malaysia yang langsung universitasnya ya? Iya betul, kalau untuk S2 lebih banyak. Bahkan dari universitas sendiri juga menyediakan, atau kalau biasanya kan anak-anak sini mendobel gitu ya, artinya sudah mendapatkan beasiswa dari universitas tapi masih ingin mendapatkan beasiswa dari instansi lain. Jadi bisa didapatkan di sini, terutama untuk lembaga, instansi atau pemerintahan terkait seperti ASEAN menyediakan beasiswa untuk S2 berkuliah di Malaysia itu sangat besar gitu ya tunjangannya. Jadi itu adalah salah satu beasiswa bergengsi yang sering direbutkan oleh pelajar Indonesia yang ingin berkuliah di Malaysia begitu Mbak Dora. Oke, jadi sebenarnya banyak. Jadi kalau teman-teman mau tanya ya tentang informasi beasiswa boleh banget langsung DM Instagram dari PPI Malaysia. Ya, terima kasih Mas Tegar, ini sudah berbagi banyak hal nih bersama kami Voice of Indonesia. Kita berharap ya bincang-bincang kita ini bermanfaat nih buat teman-teman yang punya keinginan untuk belajar atau studi di Malaysia. Sukses untuk studinya di sana ya Mas Tegar, dan salam ya untuk teman-teman pelajar Indonesia di sana. Terima kasih Mbak Dora. Sukses juga untuk Mbak Dora. Terima kasih telah mengundang saya. Terima kasih Mas Tegar. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas Tegar Danu Kusuma selaku pelajar Indonesia di Malaysia dan juga bergabung ya dalam organisasi PPI Malaysia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.